Manusia asalnya teman-teman sekalian ditakuti oleh syaitan. Syaitan semua takut dengan kita. Mereka tidak berani dengan manusia karena sudah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, tidak ada satupun dari jin, semua dari manusia. Jadi jin cuma tahu, oh ada nabi yang ini, ajarannya ini, mereka ikutin. Jadi mereka tidak pernah ada nabi satupun dari mereka, karena memang kita ini khalifah. Manusia kalau faham posisi dia sebagai khalifah, maka dia tidak butuh menggantungkan atau memohon sesuatu, baik dengan hewan-hewan, baik pada pohon, baik pada jin. Seperti kita nggak perlu datang ke pohon keramat, tolong berikan saya kemudahan, tolong begini. Kita anggap pohon tidak bisa ngomong, tidak bisa buat apa-apa, walaupun dia makhluk hidup. Nggak perlu kita datang ke sapi, nggak perlu kita datang ke kambing, minta tolong sama dia untuk melakukan satu perbuatan. Begitu juga terjadi pada jin. Nggak perlu kita datang ke mereka, minta-minta, apalagi golongan syaitan. Kalau datang, kita usir, itu perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi nggak boleh interaksi, nggak boleh berteman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh menikah, tidak boleh apa-apa. Allah buat kita nggak bisa lihat mereka, sudah selesai. Begitu merasa ada gangguan dari syaitan, Allah sudah mengatakan mereka akan berusaha mengganggu kalian dengan bisikan-bisikan. Tapi isti'adzalah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan mulai nazak itu membisik-bisikkan, membuat kalian takut, membuat kalian was-was, maka fasta'id billah. Mintalah perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya, gitu kan. Jadi kita harus menjauhkan diri dari syaitan-syaitan. Jadi tidak boleh interaksi, bahkan kalau datang diusir. Dukun-dukun dan peramal ini tidak faham tentang posisi dia sebagai khalifah. Syaitan awalnya waktu dukun-dukun ini datang ke lautan, ke gua, ke gunung, bersemedi, hari pertama pasti syaitan tidak ada yang berani datang ke dia. Diperhatikan dulu oleh syaitan, benar nggak ini takut? Hari kedua ternyata orang ini masih tetap sama. Wahai penjaga gua, wahai dewa, wahai inilah, apalah istilahnya, gondorowo lah, puntilanak lah, di Indonesia macam-macam istilahnya. Semua itu dari syaitan. Dipanggil-panggil. Hari kedua syaitannya masih takut. Hari ketiga, kadang-kadang sampai seminggu. Syaitan lihat orang ini kok bodoh benar. Tidak makan, tidak minum, semedi di situ, kencing di situ. Ini berarti benar-benar takut dengan saya. Seminggu kemudian keluar suaranya, kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau ilmu kebal, saya mau begini. Syaitan kena dasarnya bodoh. Golongan jin ini di bawah manusia, dan memang mereka mau menyesatkan manusia, maka dikerjain tuh manusia. Apa kira-kira yang disuruh oleh syaitan kepada para dukun? Semua yang buruk nih di mata manusia, minum darah, makan kotoran, ya, menyembelih hewan, lempar sembarangan, tidak dimakan dagingnya, tidak pakai namanya Allah, menghina Al-Quran, gitu kan. Beragam macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang semua terhina. Saya sudah pernah kasih contoh, ibaratnya manusia mendatangi syaitan-syaitan ini seperti orang yang cerdas, pintar, sarjana, luar biasa, memiliki banyak kelebihan, kepalanya sakit, lewat anak SD dipanggil sama dia, kesini sebentar deh, kepala saya sakit, apa obatnya? Tanyanya kepada anak SD yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Anak SD itu ngajarin dia yang lebih bodoh lagi, minum kencing saya kak. Bodohnya dia minum kencingnya si anak SD itu. Begitulah ibaratnya manusia minta tolong sama syaitan. Anda kalau baca atau mungkin ada dukun yang sadar dan dia ungkapkan, kaget kita dengar tuh. Disuruh makan kotorannya sendiri, suruh minum kotorannya sendiri, suruh minum darah, aneh-aneh. Suruh cambuk dirinya. Saya pernah lihat cuplikan seorang penyihir yang menganggap dirinya hebat di Saudi ditangkap oleh Hay'ah. Hay'ah ini kelompok khusus dibentuk oleh kerajaan Saudi untuk menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Namanya Hay'ah bil Ma'ruf Nahi Mungkar. Salah satu perbuatan mereka adalah mereka menangkapi para penyihir. Di Saudi banyak penyihir masuk. Mereka praktek. Pas ketangkap, penyihir itu bilang sama orang yang orang yang nangkap dia ini, ada satu syekh tangkap. Masya Allah, orang itu luar biasa, beraninya, ibadahnya gitu, dan bergantungnya pada Allah. Dia bilang, kenapa kalian bisa tangkap saya? Padahal semua jalan menuju ke tempat saya ini, saya sudah sebarkan jin-jin, syaitan-syaitan yang memberitahukan kepada saya informasi. Kenapa tuh kalian datang, saya tidak dapat informasi? Syekhnya bicara. Dia bilang, sebenarnya saya tidak butuh dengar argumen kau, kata syekh. Karena saya beriman kepada Allah. Saya sudah membaca doa pada saat keluar, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepadanya dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah.
Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, siapa yang baca ini pada saat keluar rumah, setiap syaitan yang melihatnya akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Jadi kau taruh ifrit kah, syaitan kah yang dianggap kuat pun tidak akan pernah bisa menahan saya. Lalu ringkas cerita, terjadilah dialog pada saat itu. Dia mengungkapkan berapa banyak orang yang sudah dia ceraikan suami istri, yang dia buat sakit, yang dia buat gila dengan beragam macam hal. Dibuat orang itu stres setiap ada masalah, dibuat gelisah, gundah, tidur mimpi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan ini semuanya yang terjadi. Maka terakhir, ini hukumannya penyihir, saya sudah katakan tadi, kalau ketangkap lagi praktek, itu di tempat prakteknya dipenggal. Kerajaan Saudi sudah keluarkan keputusan sama dengan sunnah Nabi SAW, dipenggal lehernya. Kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman penyihir, dipenggal lehernya. Maka kata syekhnya, sebelum kau dihukum, coba tunjukkan bagaimana caranya kau meminta tolong pada syaitanmu itu. Subhanallah, dia praktekin, saya lihat sendiri. Dia bilang, saya pakai baju merah, ada baju kain warna merah dipakai sama dia di satu ruangannya tempat prakteknya. Lalu dia ambil pecutan kuda. Dia bilang, saya mencambuk diri saya berulang-ulang kali sambil memanggil-manggil syaitan yang saya panggil. Lalu di depannya ada sebuah nampan, kalau tidak salah itu kemudian harus ditetesin darah-darah hewan atau apa gitu. Ada hewan-hewan yang dia ikat sayapnya, yang diikat kakinya, dengan beragam macam praktek lah, gitu kan. Dia bilang, setelah saya lama cambuk-cambukin diri saya, kalau saya sudah kesakitan, baru saya dengar suaranya syaitan yang akan membantu saya. Jadi jangan dibayangkan dukun penyihir itu ngambil ilmunya gampang, rumit, susah, dibodoh-bodohin oleh syaitan. Tapi dari sisi lain, korinnya, pendampingnya dari syaitan, dan syaitan-syaitan yang lain juga mendukung dia, memotivasi dia supaya terjadi kemusyrikan. Terjadi kemusyrikan. Setiap kali mereka memohon sesuatu, mereka harus berikan sesajen, mereka harus tunduk, mereka harus lakukan sesuatu. Penyihir ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah penyihir yang mengikrarkan kufurnya kepada Allah. Dia mengatakan kepada syaitan, naudzubillah, saya kufur kepada Allah. Nah ini biasanya oleh iblis, oleh pengikut-pengikut iblis, anak cucunya, dia akan diberikan banyak sekali pasukan dari syaitan. Misal kerajaan jin di Jawa Barat ini dikasih ke dia. Dia punya banyak pasukan. Dia bisa lakukan, dia bisa perintahkan orang jin-jin ini untuk melakukan apa yang dia inginkan, gitu kan. Misal dia membuat orang tertarik, dia membuat laku tadi usaha dan seterusnya. Dan ingat, syaitan pakai ilmu sihir atau tidak, mereka hanya bisa membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Mereka bisa membisikkan, mereka bisa menyentuh perasaan, ia membuat takut, membuat syahwat bangkit, meredam syahwat, gitu kan, membuat benci, mudah marah, itu semua, atau sengaja mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Maka syaitan akan bermain di situ. Syaitan akan bermain di situ. Tapi dia tidak bisa datang ke depan Anda, menjelma, nyekik Anda, atau ngancam, atau narik, menyeret kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuka itu untuk kita. Di dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya juga ada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis sahih di Bukhari menyebutkan, nanti hari kiamat akan keluar, ya, tiang besar di tengah-tengah neraka, diikat iblis di situ, lalu iblis akan berkhutbah kepada penghuni neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Ya perlu dengar, apalagi di neraka, gitu kan. Lebih baik dengar ceramah di bumi, dibongkar semua kedok mereka dan jangan ikut-ikutan sama orang-orang ini. Iblis mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Allah mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Sholatlah, puasalah, patuhilah aku, jangan berbuat kesekutu, nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan Allah benar dengan itu. Wa wa'adtukum, saya juga ikut-ikut iming-imingin kalian, gak usahlah, beginilah, nanti aja tobatnya, istirahat tidur lebih enak, nanti kamu ngantuk digodain. Fa akhlaftukum, tapi saya nipu kalian, kata iblis. Ini Allah sudah bongkar buat kita di dunia, di ayat Al-Quran. Maka dia pun berkata, fala talumuni ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Tidak bisa apa-apa. Juga dalam ada ayat juga dikatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Karena kata iblis apa? Saya cuma memanggil kalian, da'utukum fastajabtum li, kalian yang ikutin saya, salah sendiri.
Kenapa saya bisikin? Itu perempuan, itu laki-laki, kenalan aja, gini, begitu, nggak apa-apa zina, nanti kamu mau nikah, terus diimamkan, nanti aja sholatnya, tunda nggak apa-apa, kamu puasa nanti haus, macam-macam. Saya cuma bisikin, kalian yang ngikutin kan? Tidak pernah kata syaitan, kata iblis, saya menjelma paksa kamu zina, saya nggak pernah paksa kamu riba, saya nggak pernah paksa, saya mau bisikin, iming-imingin, takut-takutin, hanya itu saja. Tapi kalian yang menerima dari saya, gitu kan? Maka jangan salahkan diri saya. Pada saat itu orang sudah menyesal, tapi terlambat. Syukurlah teman-teman sekalian bisa mendengar dari saya sekarang. Artinya kita sudah bongkar, Allah SWT sudah bongkar buat kita semua tentang siapa itu iblis, gitu kan? Kemudian penyihir-penyihir ini, mereka yang pertama tadi mengatakan kufur kepada Allah SWT. Yang kedua tingkatannya adalah yang tidak menyatakan kufur kepada Allah, tapi dia memenuhi syarat-syarat syaitan. Syaratnya misalnya dia harus minum darah dalam seminggu misalnya, atau dia harus bersemedi di tempat tertentu, atau dia harus menangkap hewan tertentu kemudian dia tumpahkan darahnya di kuburan tertentu, di gua, dibuanglah bangkainya dan seterusnya, gitu kan. Ada yang oleh syaitan dikatakan kamu tidak boleh sholat, atau kamu harus hinakan Al-Quran. Banyak ya cuplikan yang kita bisa dapatkan di YouTube sekarang, sudah diangkat bagaimana kedok-kedok para penyihir ini dibongkar, ya, terbongkar. Yang saya tahu, yang saya biasa lihat dalam bahasa Arab, beberapa bentuk penyihir yang ditangkap di Saudi dan mereka akhirnya mengungkapkan apa yang mereka lakukan, gitu kan, kebodohan-kebodohan, kejahilan yang akhirnya sampai mereka dikisos, dipenggal. Dan juga ada riwayat yang disebutkan bahwasanya Bajala ibn Abdah, gubernur Umar di Irak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, datang suratnya Umar bin Khattab kepada kami 1 tahun sebelum beliau meninggal, tahun 22 Hijriah, tahun 23 beliau meninggal, untuk memenggal semua kepala penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Di zaman Umar bin Khattab pun ada, apalagi di zaman kita sekarang, banyak. Dan sayangnya di Indonesia ini, mereka subur sekali, boleh iklanin di koran, boleh iklanin di TV, muncul bahkan, ya. Deddy Corbuzier, Tommy Refael dan semua jenisnya ini penyihir, jangan ditonton, nggak boleh nih. Jangan ditonton, nggak boleh. Nepuk orang tidur, suruh buat apa yang dia mau, itulah sihir. Siapa yang bilang bukan itu sihir? Bagaimana caranya? Benda dipegang bisa dibengkokin, itulah sihir. Seperti itu penyihirnya Fir'aun lakukan, lempar tali berubah jadi ular. Sama orang lagi di ATM, dihipnotis, ditepuk, buat apa yang dia mau, transfer uang, nggak sadar, sama itu. Seperti itulah sihir. Nggak boleh ditonton, karena kalau tonton akan muncul perasaan kagum, perasaan ingin bertanya, apalagi kalau percaya, bahaya. Hadis tadi sudah jelaskan, percaya bisa sampai kufur, nggak boleh. Sayangnya di Indonesia dibuat kompetisi, dibuat pertandingan untuk melahirkan penyihir-penyihir ini semua, dan ini berbahaya sekali. Ini tidak boleh, nggak boleh didukung, tidak boleh nonton, gitu kan. Bahkan saya dapat informasi sampai pada tingkat dia bisa menempelkan tangannya ke layar kamera di studio dan dia menyuruh pemirsa untuk menempelkan tangannya untuk disihir, untuk bisa ditahu dirinya, untuk bisa diterka. Nah, inilah semua, cuma dikemas secara media. Tidak boleh saudaraku, Muslim tidak boleh. Harus meninggalkan semua ini, dan berbahaya, ya. Sama halnya orang belajar tenaga dalam, nggak ada di zaman Nabi SAW tenaga dalam. Bukan karena ilmu itu tidak ada, ya, ada, tapi Nabi SAW tidak pakai. Kalau Nabi memang bisa, Nabi sudah pakai di Badr, di Uhud. Enak kan, dorong orang mati semua. Ngapain siapin anak panah, siapin pedang, untuk apa? Dari Jawa aja dorong orang. Subhanallah, semua yang belajar tenaga dalam atau pernah dimandikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di agama Allah, kecuali pada saat diruqyah pasti kesurupan, pasti muntah, pasti bereaksi. Sedikit dibacain ayat pasti bereaksi, tidak pernah tidak, gitu. Maka ini harus hati-hati. Golongan penyihir yang kedua, dia memenuhi semua permintaan syaitan itu, gitu kan? Permintaan